Sekolah sih bener. Lah kok wani ora lawan aku. Udah sini. Oke teman-teman, kita pertemukan antara Mas Rizal Ucil yang kemarin habis tanding di Sadu Soto Sempat dengan Mas Yanto Kecil. Nah, gimana nih ceritanya ini? Aku tiba gak seneng karo Ucil, Pak. Oh, Mas Yanto gak seneng sama Mas Ucil. Iya. Kenapa? Kemaki, Pak. Hah? Kemaki. Loh, kemakine piye? Bocah wis tas sekolah ki rak sapet tingkah. Ya dari Cil. Lah Gadis ini hampir meninggal dan ditemukan menangis di Mulai rotasi teman-teman ya, karena di MOBA ini Honor of Geek ini bener Pipi Donnarumma kayak ada bekas lukanya. Kenapa ya? Padahal dulu wajah Donnarumma mulus-mulus aja. Jadi gini ceritanya. Desember 2024 pertandingan PSG melawan Monaco. Baru 20 menit berjalan, sepatu Wilfried Zingo menghantam wajahnya. Donnarumma terjatuh dan stadion mendadak hening. Lukanya harus dijahit dan dia melewatkan beberapa laga. Dan saat kembali ia membawa bekas luka itu seperti lencana perang. Namun bab yang paling menyedihkan datang setahun kemudian. Donnarumma terpaksa meninggalkan PSG dan kali ini luka itu nggak hanya di wajahnya, tapi juga di hatinya. Pipi Donnarumma Kepleset dari atas, wassalam. Banyak yang nyangka ini di Dubai, padahal kolam deep dive bukan cuma di Dubai, ada juga loh di Rusia. Dan beginilah konstruksi kolam deep dive jika tanpa air. Kedalaman kolam ini sekitar 30 meter, setara gedung 10 lantai. Untuk mengisi kolam sampai penuh, dibutuhkan 7 juta kubik air. Kepleset dari atas, wassalam. Banyak yang nyangka ini di Dubai. Orang ini ngumpulin binatang buat dijual. Kalau nggak tahu kemana bocah SD nangkepin banyak binatang. Hutan, namanya ini Dika. Ya ternyata bocah ini ngambil binatang dijual ke abang ini. Yang habis gue liat video lain, ternyata bocah ini juga rutin nganter binatang. Tangkapannya ke abang ini setiap hari. Gak peduli siang malam, siap si Dika tangkapan pasti selalu dijual ke abang ini buat dapetin cuan. Mulai dari binatang, sanca sampai iguana bocah ini bisa tangkap. Yang kenapa di bocah ngelakuin ini gara-gara butuh uang tambahan buat jajan. Kan lumayan ya, setiap dia bawa tangkapannya dia dibayar 100.000 sama 1 minuman. Orang ini ngumpulin binatang buat dijual. Ini awalnya kasihan tapi endingnya bahagia sih. Jadi ceritanya ada sepasang suami istri yang liburan ke Gunung Bromo pakai motor bis. Nah ternyata di tengah jalan motor mereka ini nyangkut cuy, yang ngebuat si suami berusaha ngeluarin motornya kan. Tapi bukannya berhasil keluar, lumpur dari ban motor abang ini malah nyiprat ke istrinya sendiri. tapi untuk aman untuk beliau kurang. Asli sih, istrinya yang saat itu kaget banget, langsung ngamuk banget dong dan marah-marah. Apalagi suaminya ini malah ngevideoin sambil ngakak. Hingga akhirnya setelah video mereka viral di mana-mana, ada satu travel Bromo yang ngelihat dan ngasih liburan gratis ke mereka berdua. Alhasil si mbak yang awalnya ngamuk-ngamuk pun jadi udah happy tuh sekarang. Ini awalnya kasihan Oke guys, gua sekarang lagi sama roster STM yang paling bocil nih. Perkenalkan dulu dong diri lu. Halo, nama gua Ava, umur gua 12 tahun, kelas 6 SD. Kalian denger kan guys, masih bocil cuy. Gimana perasaan lu, Fai? Bisa main di offline, main di panggung? Seneng banget bang, ini mimpi gua dari kecil. Terus emang orang tua lu ngedukung lu main game? Ngedukung banget bang, sampai nge-support gua HP ROG. Wih, keren juga ya. Iya, Terus kenapa lu malah milih berada di circle STM? soalnya gua panutan sama lu bang. Yang bener lu, kan gua bot. Tapi kan lu juara Battle of Stars Season 1 bang. Wah, iya bener sih. Oh iya, gua dulu pernah order lu di Lita tau bang. Ngapain lu? Iseng aja bang, pengen Rudy itu fighter beneran apa pembuli sih? Anjay, itulah kata Anthony. Jadi gini bre, drama Paris vs Rudy ini udah kayak sinetron jam prime time. Awalnya siapa yang ribut ngajak tanding? Ya Paris. Siapa yang maksa harus boxing? Paris. Siapa yang pede bilang bakal menang? Paris juga bre. Rudy cuma dateng, ikut aturan yang Paris minta. Main di kandangnya HSS, timbangannya pun ikut. Semuanya beres. Dan akhirnya hasilnya Paris kalah telak. Selesai dong harusnya, iya kan? Tapi begitu kalah, langsung berubah nih ceritanya bre. Tiba-tiba narasi jadi Paris korban lah, settingan lah. Dan sekarang sampai Anthony turun tangan sendiri dan bilang Rudy itu petarung beneran atau cuma bully yang cari cuan gampang. Nah gue juga bingung sih bre, yang ngajak tanding siapa, yang kalah siapa, yang teriak rematch itu siapa? Menurut kalian ini drama konten doang atau ada? Oke lanjut, aku kerja keras jualan online lewat live. Harga jaket yang gambar metal biru-biru. Ini 150.000 kak. Mahal banget. Harga netnya berapa? Aku jualan baju bukan jualan net. Lanjut, aku kerja keras jualan online lewat live. Harga
Ini outfit gue kalau mau ikut demo. Pertama, gue pakai Nike Tech tapi gue sleting sampai atas. Kayak gini. Kedua, gue pakai ice chain. Ketiga, gue pakai balaklava. Keempat, gue ganti kacamata hitam buat antisipasi gas air mata. Kelima, gue pakai topi, dikebelakangin kayak gini. Ini outfit Cindo Drip. Keenam, gue bawa tas buat naruh perlengkapan gue. Tasnya Nike biar drip. Udah siap nih buat demo. Ngapain kamu? Emang kamu tahu ini demo apaan? Tahu Pak, ini kan saya mau kasih demo lagu. Ini Kita lihat nanti. Siapa yang tumbang antara Hala Madridku atau Barkamu? Setelah memutuskan hunting gawang, akhirnya Mas Bian jadinya beli bola baru. Habisnya gawang di sini ternyata agak mahal-mahal guys. Mendingan ayahku bikin dari pralon aja deh. Nah, sekarang Mas Bian latihan di rumah. Biar kata SSB-nya libur, kita harus tetap selalu latihan ya. Biar skill kita semakin terasah. Setelah Kenapa nggak tahu ya lebih awal kalau Serem banget, ternyata ini lagi upacara pembakaran jasad. Jadi guys, ternyata di Siapa sangka sosok yang di panggung tampil gagah dengan rambut mengembang dan kostum penuh ornamen. 5 menit sebelumnya justru terjebak di pojokan kamar mandi di balik layar. Ia cuma manusia biasa yang berjuang menahan serangan mendadak dari perutnya sendiri. tadi abang istirahat beli apa? Mantap, Ma. Abang itu paling suka crepes. Daripada jajan terus, kita bikin di rumah. Bahannya simpel, yang penting ada coklat favorit abang. Kalau udah makan crepes, abang gak pernah cukup satu. Kita lihat reaksi abang. Mantap, Ma. Mantap. Tadi abang istirahat beli apa? Cewek ini merasa ada yang aneh ketika melihat asap di layar HP para bocil ini. Kamu ngerokok ya juga? Awalnya mereka tengah asik-asiknya berbincang santai, sampai cewek ini menanyakan asap apakah itu sebenarnya. Yang pernah lihat asap, like dulu cuy. Oke, terima kasih. Dan ini dia jawaban klarifikasi dari para bocil ini. Oh, benar. Cewek ini merasa ada yang aneh ketika He's still a kid, but his boxing reflexes say otherwise. This young boxer trains with a reflex bar every day. No games, no distractions. Wah, hati-hati deh guys kalau mau main bola. Karena kalau salah lawan bisa berakhir seperti ini. Jadi pemain bola asal klub Perseta dari Liga 4 Indonesia mengalami kejadian mengerikan. Di mana itu berpotensi membuatnya kehilangan nyawa guys. Emang kenapa, Bang? Oke, masih punya nyawa, like lu coba. Jadi hal itu terjadi setelah pemain lawan menghantam dadanya guys. Yang membuatnya tergeletak tak berdaya. Dia pun memberitahu publik tentang kondisi badannya setelah insiden tersebut. Oh, seperti ini. Wah, hati-hati deh guys kalau mau main bola. Anak ini ketahuan nyuri. Nih Ustadz, mau ngambil besi nih Ustadz. Jadi 2 orang ini ketangkep basah pas lagi mau nyuri rak sepatu di sekolah. Rak sepatu segede gini loh mau dicuri. Terus yang lebih gak masuk akal lagi. Ada yang tahu di sini push up itu apa? Begini Pak. Salah. Push up terdiri dari 2 kata, push dan up. Push artinya kucing. Oh kucing Pak? Push, 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 push. Nah, up artinya ke atas. Nah, push up, kucing terbang. Apakah John Cena baru saja membongkar rahasia WWE setelah melakukan ini? Karena saat para penggemarnya menantangnya untuk Di pedalaman Garut, hiduplah sekelompok orang yang unik. Mereka tidak menangkap ikan di sungai, danau, atau laut, melainkan di kolam-kolam kecil di hutan perawan seperti ini, dan bisa menghabiskan waktu seharian penuh hanya untuk menangkap ikan di sana. Jika beruntung, mereka bisa mendapatkan ikan lele gunung yang lezat dengan berat lebih dari 1,5 kg. Namun, tujuan utama Dede sebenarnya bukanlah untuk menangkap ikan. Wah, gokil sih bre. HSS seri 7 diprediksi bakal jadi pembuka tahun paling panas. Deretan laganya nggak main-main. Mulai dari Edi vs Kalisrok. Terus ada duel panas Kakak Ungke vs Yahya Garcia. Dan juga KKJ, salah satu fighter termahal di Indonesia. Melawan Brian Lawitan yang udah bikin ribut sebelum naik ring bre. Belum lagi sorotan utama rematch Paris Fernandes vs Rudy Golden Boy. Wah, bukan sekedar rematch, tapi ajang pembuktian harga diri bre. Ditambah lagi Forlan vs Thibaut yang dipastikan bakal keras dari menit awal. Dengan line up kayak gini, HSS seri 7 jelas bukan event biasa. Awal tahun langsung disuguhin tensi tinggi plus hiburan penuh bre.
Anakku udah cakap. Tamatlah sudah Alkisah kami. Macam mana perasaan menang di tanah Malaysia? Cukup senang. Motor sesuai bulan lahir. Aku lahir bulan Februari nih. Januari. Februari. Wih, keren juga ya Februari. Maret. April. Mei. Juni. Juli. Agustus. Wih, keren banget Agustus nih. Siapa yang lahir bulan Agustus? September. Oktober. Terakhir November, terakhir Desember mewahnya. Ya ampun, ini ada apa? Kok bisa adik ini tiba-tiba ditemukan di tengah hutan setelah lama menghilang? Ada. Jadi ceritanya ada seorang anak berusia 6 tahun bernama Roy yang dilaporkan menghilang oleh orang tuanya. Nah, karena terakhir kali Roy terlihat main di area kuburan, warga pun berbondong-bondong nyari Roy di situ. Mana tahu ketemu kan? Tapi sayangnya selama berhari-hari siang dan malam warga nyariin, Roy ini masih nggak ditemukan juga, cuy. Ditambah lagi menurut tokoh adat di sana, Roy ini lagi tersesat sendirian atau disembunyikan oleh seseorang. Sontak saja mendengar ini, ibu Roy pun pastinya lah kan sedih banget dan khawatir, tapi tetap optimis tuh untuk mencari. Dan benar aja cuy, setelah 9 hari pencarian, Roy tiba-tiba ditemukan di dekat batang pohon pisang sambil lemas kebingungan. Warga yang melihat ini pun langsung menyambut Roy dengan bahagia serta memberikan penanganan lebih lanjut. Ya. Boy masuk ke dalam kolong kok. Cewek ini jadi korbannya si Aleh. Kalau lu nggak tahu, kemarin si Aleh yang konten yang ngerawat orang gila ini lagi beli barang buat banjir di Sumatera. Akhirnya, tempat gym milik Celos yang namanya ZXZ Elite Gym udah rampung pembangunannya cuy. Dan kabarnya bakal resmi dibuka bulan ini. Menariknya, sebelum grand opening, Jaden Bahtera udah duluan nyobain ringnya cuy. Kayak lagi ngetes performa dan feel-nya gitu. Dan yang bikin makin gokil, gym ini bisa jadi wadah buat para fighter Beyond Combat, geng. Bahkan buat calon-calon fighter yang pengen naik ke stage Beyond Combat. Bayangin aja, orang biasa latihan di situ, tiba-tiba punya bakat, jago, dan langsung dilirik buat naik ring. Kayak sekolahnya para petarung masa depan, geng. Jadi bagaimana menurut kalian? Bola seblak. Jadi rahasia abang biar capek pulang sekolah hilang. Abang udah 2 minggu gak latihan futsal. Soalnya pola makan abang sempat berantakan. Jadi mama stop latihan dulu. Abang sempat sedih. Tapi abang mulai perbaiki pola makan. Akhirnya mama izinkan abang latihan futsal lagi. Sebelum latihan, mama bikin seblak favorit abang. Habis itu abang lanjut latihan futsal. Semangat abang kembali lagi deh. Saya juga ikut ke tempat futsal. Tapi bukan buat nonton, buat jajan di kantin. Lumayan kan? Bola. Kok terpalnya banyak banget? Sampah dibuang, bukan diumpetin kayak gitu. Ini bukan sampah, ini barandik. Kamu jangan sentuh. Kita harus lihat sekarang. Kelihatan kayak sampah. Ini bukan sampah. Kalau bukan sampah, kenapa ditutup rapat? Berhenti, jangan buka. Jangan kamu sentuh. Jangan ambil tabur-taburku ini. Aku udah capek ngomongin sebanyak ini. Punya aku jangan diambil. Jangan diambil. Tahukah kalian bahwa Julian Alvarez adalah satu-satunya pemain Argentina yang tidak memiliki tato sama sekali? Hampir semua pemain Argentina memiliki tato di tubuhnya, sebut saja Messi, De Paul, apalagi Otamendi, tetapi Alvarez tidak ada satupun. Ketika orang-orang bertanya mengapa, jawabannya sangat sederhana, dia berkata, ini bukan ingin terlihat berbeda. Saya hanya mengikuti nasihat ayah saya ketika saya masih kecil. Ayahnya berkata kepadanya, jangan pernah mentato tubuhmu, jangan pernah merokok, dan jangan pernah minum alkohol. Dan Alvarez setia pada pesan ayahnya hingga saat ini. Tahukah kalian bahwa Julian Alvarez Main Free Fire tapi nggak boleh nginjek tanah. Buset cuy, aneh. Hebat kali dia megangin tanah orang. Masih kecil lo megangin tangan cewek. Guys, dulu kalian waktu kecil suka mainin kayak gini juga nggak? Sini aku tunjukin. Kaget banget, ternyata pohonnya masih ada. Kirain udah punah. Nah, ini nih. Wah, langsung bener-bener nostalgia masa kecil. Dulu waktu kecil nyari kayak gini sampai 1 kantong kresek untuk dijadiin bola. Nah, jadinya kayak gini nih. Biasanya dijadiin bola api di bulan Ramadan buat main sama teman-teman habis tarawih dan tadarus. Nah, di daerahku namanya daun bayur. Udah waktunya azan, yuk kita pukul beduk masjid. Guys, siapa ibu kandung Cristiano Junior yang sebenarnya? Ibu kandung
Gile. Lu tahu nggak sih, para fighter kalau abis latihan suka nyemplung ke air dingin buat bikin otot adem dan badan cepet pulih. Tapi ada aturannya. Suhunya harus aman, waktunya cuma sebentar. Kebablasan malah bisa KO sendiri. Tapi nih beda kelas sama Islam Makhachev. Orang ini latihan di salju. Kelar langsung cebur ke kolam es hampir beku. Bahaya buat manusia normal iya. Tapi buat anak Dagestan itu pemanasan. Pantes fisiknya keras, badannya kayak susah rusak. Emang beda aspek, bukan setting pabrik umum. Hehe. Gile. Jalan rusak itu banyak manfaatnya. Misalnya kalau ada truk yang terbalik. Kalau Bapak bayar 500.000, nanti kami angkat rame-rame. Saya baru tahu loh, ternyata jalan rusak bisa jadi kolam. Agak lain ya, Nek. Jalan rusak dijadiin sawah. Bu, nyuci baju nggak usah ke sungai, pakai jalan rusak aja. Bantuin woi, ini kayaknya gede banget. Jalan rusak itu banyak manfaatnya. Bocah ini merasakan sakit yang sangat luar biasa di rahangnya dan ternyata setelah dicek hasilnya benar-benar mencengangkan. Pada tahun 2014, seorang remaja yang berasal dari kota kecil di India bernama Ashik Gavai merasakan rahangnya sangat bengkak dan nyeri. Kondisi ini sebenarnya sudah berlangsung selama setahun, tetapi keluarganya tidak punya uang untuk membawanya ke dokter gigi. Namun hari itu, rasa sakitnya sudah tak tertahankan sehingga ia berkata kepada ayahnya bahwa mereka harus pergi. Ketika mereka tiba di klinik, sang dokter melihat sesuatu yang aneh di dalam mulut Ashik yang sepertinya itu bukanlah bengkak biasa dan mereka pun segera menanganinya. Setelah 7 jam berlalu, akhirnya dokter menghentikan prosedur dan memberitahu Ashik apa yang sebenarnya terjadi. Ashik ternyata menderita compound composite odontoma, di mana Ashik memiliki tumor di sisi kanan rahangnya yang membuat tubuhnya menumbuhkan terlalu banyak gigi hingga mencapai 232 gigi tambahan. Bocah ini merasakan sakit yang sangat. Jarun, ada mukbangan. Makan. Suaranya. Apa sih? Oh iya lupa. Iya dah, Bang. Neymar udah ngelawan banyak kiper hebat, dari Neuer, Buffon, sampai Courtois. Tapi kali ini lawannya beda. Kodok ini nantangin Neymar dan seolah bilang, "Ayo Neymar, coba cetak gol ke gawang gua." Neymar ancang-ancang, kacangnya disentil, kodoknya lompat, tapi tetap gawangnya kebobolan. Kalian pasti udah denger kasus go internasional Jule. Tapi kali ini gue nggak bahas Jule, bre. Yang gue sorot justru si selingkuhannya. Lucunya, rata-rata yang nyangkut itu malah petinju, bre. Entah kenapa. Apa karena stamina dan endurance-nya kuat ya? Canda-canda. Salah satunya Safri Ramadan. Dia ini sebenarnya petinju muda Indonesia. Mainnya agresif, atletis, tenaga ada. Tapi jujur aja, bre. Namanya nggak terlalu dikenal di dunia combat. Ironisnya, namanya malah naik bukan karena prestasi. Tapi gara-gara isu selingkuh sama influencer. Anjay. Padahal image fighter itu kan identik sama cowok yang kuat, mental baja, laki sejati gitu ya. Tapi yang ini malah rela jadi orang ketiga. Bahkan masih lanjut walau udah viral. Lebih plot twist lagi, ujung-ujungnya dia malah diselingkuhin balik, bre. Waduh, kalah bukan di ring, tapi di hidup. Menurut kalian, lebih penting jaga nama sebagai fighter atau ngejar sensasi sesaat nih, bre? Coba tulis di kolom komen. Boleh? Boleh? Semua orang di dalam kereta itu langsung panik. Soalnya tiba-tiba terdengar pengumuman yang bikin suasana jadi hancur hati melihat bocah sekecil ini harus berjuang sendirian. Setelah kehilangan ayah, kini ibunya pun pergi untuk selamanya. Di kampung orang, tanpa keluarga, ia kini hanya bisa bersandar pada kebaikan tetangga. Hancur hati. Bos. Apa? Zebra besar sekali. Aduh, zebra apa? Bos, kayaknya bos harus bikin kolam besar kayak begini boleh? Kolam apa? Bos. Apa lagi ya? Pesawat besar sekali. Pesawat apa? Bos. Apa? Itu hiu dan buaya dan dua kawin silang kah? Kawin silang apa? Maling kundang sama dia punya ibu karena waktu itu maling kundang dia durhaka. Maling kundang apa? Hari pertama, aduh oleng, duduk susah, minum obat, glek.
kumur dulu. Hari kedua tambah bengkak, nggak bisa lihat. Naik taksi ke rumah sakit, buka bandage, buka sebelah. Bisa nafas, cabut selang, buat kantong darah. Buset, kamar. Hari ketiga, pertama nyisir di genderawan, pertama cuci muka, pakai soket, pertama makan, pertama keramas. Kalau ini hari ketujuh. Kok keterusan ngomong gitu? Udah dulu bye-bye. Hari pertama, aduh oleng, duduk susah, minum